Henshin! Udah pada tahu lah ya sama highlight episode ini apa? Bagaimanakah debut dari Kamen Rider From, arah mode-mode dan juga proses atau saga sebelum debutnya. Kita akan bahas lengkap sampai ke konklusinya juga. By the way, item Final Form untuk seri Rider kita tahun ini sudah direview. DX Gochipot sudah direview selengkap mungkin. Jadi jangan lupa kalian nonton guys ya. Kemarin baru aja diupload. Nonton, oke? Please nonton, karena ini mahal. Langsung aja guys ya, kita bahas Kamen Rider Gabu episode 40. Kematian Dente dikabarkan ke Bang Yanto lewat Soma. Setelah menonton sampai habis episode Gabu ini, sepertinya ya memang benar guys ya. Dente itu sudah tiada, nggak ada prank-prank lagi. Terlihat di tangan Sachika ada Gochizo Zaku-Zaku Chips yang selalu ada dan terlihat di kediamannya si Dente. Ini sejak Dente muncul di awal-awal cerita loh ya. Dan si Gochizo ini tuh selalu ada dan awet. Dikasih tahu juga soal yang ngebunuh adiknya Lakia itu ya Grota. Dilihat dari bekas luka Dente yang terlihat sama seperti luka tebasan yang besar. Sachika terlihat yang paling lemes ya, karena kena mental juga. Yang lain emang terlihat sedih gitu. Cuman masih bisa lah beraktivitas ya. Jadi nggak kayak Sachika yang sampai diam mematung ngelamun gitu ya. Karakter yang lain seperti sudah terbiasa kehilangan orang-orang tersayang, sementara Sachika kayak baru mengalami nih. Soma khawatir sama Sachika, khawatir juga sama si Lakia. Karena Dente itu udah nggak ada, jadinya ya nggak jadi gitu hidangin puding arah modenya itu di tempat si Dente. Walau lagi suasana berduka, tapi ini usulannya si Soma nih, agar tetap menghidangkan si puding arah mode ini, tapi tempatnya ya di Happy Pare. Dan dimakannya ya sama mereka-mereka aja. Kemarin pas bahas preview, Ana kan sempat bertanya-tanya, gimana bagian itu masuknya biar enak. Soalnya Soma juga kan ya terlihat happy-happy aja gitu pas sidangin ini ya. Kayak nggak terjadi apa-apa. Ada komen yang bagus yang bilang kalau bagian ini tuh sebagai simbolis untuk Dente. Oke, ini masuk guys ya. Thank you buat yang udah komen ya. Dijelaskan lebih nih di bagian ini. Menurut Soma, ini waktu yang tepat untuk makan puding ala mode ini. Jadi seolah-olah mereka itu makannya bareng si Dente dan mengingat dia. Hal ini tetap dibuat realistis ya. Buktinya pas Soma ngajak Sachika makan juga Sachika menolak dengan bilang nggak mood. Bang Yanto juga kan bilang, oh kayaknya waktunya nggak pas nih. Tapi ya tadi guys ya, alasan-alasan yang coba dijabarkan oleh Soma. Gimana pendapat kalian deh? Coba menurut kalian ini penempatan atau masuknya enak apa enggak nih ya? Kirain pas lagi pada makan, diiringi juga sama Soma atau yang lainnya pada nangis bombay karena kepergian Dente. Kan ini makannya sambil nginget Dente. Taunya ya nggak ada guys. Semuanya itu mengagumi rasa puding arah modenya ini yang enak ya. Tapi tetap nggak drastis ya. Semuanya ya makan tapi ya memang masih pada terlihat ya masih lemes gitu. Jadi ya berbicaranya juga pada pelan semua. Soal Gochizo Zaku-Zaku Chips tadi juga jadi keberadaan yang penting. Nggak cuma nemenin Dente di kediaman dia. Tapi pasca kepergiannya, Gochizo ini tuh sudah menyimpan video rekaman dari Dente. Isi videonya ada Dente yang banyak berpesan sebelum kepergiannya. Pesan terakhir katanya, kalau misalkan Dente itu nanti mati. Nah kan, berarti memang Dente itu sudah benar-benar siap sama kematiannya. Faktor-faktornya cukup banyak lah. Seperti umurnya yang sudah tua dan kesehatannya itu menurun terus. Ditambah faktor giginya yang ompong itu yang semakin menurunkan kesehatannya. Terus juga diancam Lakia waktu itu juga cuma pasrah doang. Kalau dia itu ya siap diambil nyawanya. Dan pas kedatangan Nyelf juga dia kan udah bersiap gitu. Karena mau diincar sama si Stoma Company. Jadi cukup banyak lah. Jadi mungkin ya ini juga salah satu keputusan tepat untuk mengakhiri peran Dente di cerita Gabu ini ya. Jadi penting banget memang Gochizo Zaku-Zaku Chips tadi ya. Syukur nggak dipakai sama Soma ke beltnya. Kalau nggak udah hilang gitu ya video Dente yang ini. Nah, Lakia ternyata masih di lokasi yang sama ketika bertarung dengan si Grota kemarin. Dia itu nyari-nyari si Grota sekuat tenaga sampai malam, Pak. Ini tentu dorongan karena ya akhirnya udah nemu gitu ya pembunuh adiknya. Ini dorongan dendam ya. Dan keesokan harinya akhirnya Soma ketemu sama Lakia yang bisa dibilang agak luntang-lantung ya. Soma begitu perhatiannya sampai ngebawain makanan juga ke Lakia. Makanannya apa? Ya batu, Pak. Tapi malah ditempeleng sama Lakia batunya ya, sambil emosinya itu terluapkan di sini. Nah, di satu sisi guys ya, emosi Lakia ini sedikit mewakilkan Anda yang nonton atau mungkin kalian yang melihat Soma itu terlihat cukup santai dan kayak nggak terjadi apa-apa pasca kematian Dente. Bahkan pas Bang Yanto dikabarin juga kan Bang Yanto itu sampai bertanya-tanya juga, lu nggak apa-apa yakin? Yang mati itu kakek lu loh. Nah, sampai yang tadi nyajiin puding arah mode juga ya, yang terlihat kayak itu usulan dia gitu. Ya don't get me wrong ya, Anda tuh nggak sebel sama Soma sama sekali guys. Cuman sedikit bertanya-tanya juga. Setidaknya
sampai fase ini. Sabar, jangan emosi dulu. Kayaknya sepanjang seri guys ya, Ana itu nggak ada sebel sedikit pun sama MC-nya ya di seri Gabu ini guys. Tolong kalau beda pendapat atau pemikiran dikit jangan dianggap nyinyir negatif ya. Tadi soalnya Ji-in kan udah dijabarin kenapa sebagai simbolis dan sambil mengingat Dente juga. Untuk bagian ini, Soma tentu ya sedih ya. Tapi terlihat Soma ini lebih peduli dengan orang lain. Melihat Lakia luntang-lantung, Sachika juga sedih mampus. Kalau dia ikut-ikutan sedih ya nggak ada yang gerak gitu. Nggak bisa ngelindungin siapa-siapa juga. Jadi, dengan hati yang sesedih itu, Soma itu ambil keputusan terus melangkah maju. Simpelnya kayak begitu. Salut pastinya ya. Video Dente juga ada yang isinya itu pesan untuk si Lakia. Dan tentu ini disampaikan juga ke Lakia. Ternyata penawar racunnya sudah selesai. Akhirnya guys ya, setelah sekian lama sudah selesai sebelum kematian Dente. Pas sebelum kematian Dente. Berarti mungkin diselesaikannya ya pas yang lain itu lagi mau nyiapin puding ala mode, lagi belanja-belanja ya. Dentenya ya lagi nyelesain si penawar racun ini ya. Kan sebelum belanja bahan, Dentenya itu kan masih ngerengek minta makan di luar kan ya. Makanya tercetus ide dari Sachika untuk ngehidangin puding ala mode di tempatnya Dente. Dan juga Ana baru nangkep setelah penawar racun ini selesai. Kan terlihat ya, penawar racunnya itu ada di sebuah toples panjang yang cukup besar dan isinya itu cairan berwarna biru. Berarti yang nggak ada sangkut pautnya sama si Purinte Gochizo. Ini tuh dua hal yang berbeda guys. Kemarin Rango nyulik manusia pakai racun Lakia yang alatnya itu dibikin sama Nyiev. Di episode ini Grota kan pakai juga gitu ya dengan penerapan yang berbeda. Nah penawar racun ini dibuat untuk menangkal efek dari racun-racun ini. Entah nanti caranya itu seperti apa. Tapi Ana kemarin sempat bikin prediksi kalau penawarnya ini nanti akan diekstrak lagi gitu ya dan distribusikan ke orang banyak gitu ya secara publik. Jadi biar mereka itu lebih kebal dengan racun dari si Stomach Company ini ya atau racun si Lagenine guys. Di sini juga Lakia udah mulai tenang dan mulai bisa berpikir. Apalagi dengan melihat si Soma. Kalau dipikir-pikir, Dente itu kan ya salah satu sumber penderitaan si Soma juga. Nah, kok bisa? Karena Dente Oji-san itu yang menciptakan Dark Snake. Kalau diuraikan lagi, akan cukup panjang ya. Tapi nih, garis besarnya, Ibu Soma mati karena dijadikan human press dan dijadikan bahan pembuatan Dark Snake. Itu kan udah cukup menjawab kan ya. Tapi, Soma itu masih mau maafin Dente Oji-san. Bahkan benar-benar deket banget gitu sekarang ya. Masih anggap dia itu sebagai keluarga lah. Lakia aja awal tahu Dente yang bikin Dark Snake kan langsung berapi-api kan, pengen ngabisin gitu. Jadi butuh beberapa episode lah sampai Lakia itu bisa nerima Dente. Dan mungkin yang baru kita sadar juga ya, mungkin di awal-awal Soma itu bertarung untuk balas dendam kan ya. Oh ya, balas dendam nih atas kematian ibu gua ya. Tapi setelah karakternya itu berkembang, kedewasaannya juga mulai terlihat. Di titik ini, Soma itu bertarung bukan untuk balas dendam lagi. Untuk apa? Balik lagi ke pertarungannya sama Rango yang pas debutnya Gabu Master Mode. Itu udah sangat menjawab dan sangat kelihatan banget. Dia itu bertarung untuk ngelindungin dunia ini sebagai wujud terima kasih atas dunia ini dan orang-orangnya yang telah baik hati kepada Soma dan mau menerima dia. Itu. Bagian ini sangat-sangat jadi refleksi lah buat si Lakia ya untuk mempertanyakan dirinya kembali dia itu ya bertarung itu untuk apa. Karena selama ini ya sangat jelas Lakia itu bertarung hanya untuk balas dendam semata guys ya. Itu guys, itu. Bagian ini sebenarnya eksekusinya sedikit biasa aja ya. Ini Ana sampai mau panjang lebar breakdown lagi ke kalian karena ternyata ada makna yang lebih dalam yang terkandung di bagian-bagian ini guys ya. Pentingnya nonton Gabu itu harus tenang, gak berisik, gak banyak gangguan, dan nontonnya itu ya jangan selewat doang asal nonton guys ya. Dari kemarin makna-maknanya itu bagus. Input outputnya itu jelas guys. Ini juga Ana bahas cukup panjang untuk menangkal yang mungkin nanti bilang proses Lakia sebelum debut dan pendalamannya biasa aja. Siapa tahu ada yang begitu guys ya. Faktor tambahan lagi nih. Lakia juga melihat beberapa orang yang kebingungan dan bersedih karena orang-orang terdekat mereka itu mendadak menghilang. Kan Grota di sini udah beraksi lagi ya. Ini tuh jadi dorongan untuk Lakia yang mampu ya, dia kan mampu untuk bisa melindungi si orang-orang ini. Karena ya rasanya ternyata ya begitu gitu ya ketika orang terdekat itu yang menghilang ya. Apa bedanya ketika dia itu kehilangan si Komel. Nah silahkan kasih pendapat juga menurut kalian bagaimana untuk bagian ini. Jadi kita nggak bahas debutnya tok doang nih ya. Sesuai janji Anda juga pasti bahas lengkap terutama bagian pendalamannya ini guys ya. Jadi Grota itu kembali ke Stomach Company, tepatnya ke ruang keluarganya gitulah ya yang sering kita lihat. Di sini dia itu jadi mengingat momen-momen saat bersama para kakak dan adiknya ya. Tiba-tiba ngamuk, kesabet pilar sampai ambruk. Di sini Grota masih denial lah sama dia yang dibilang kesepian. Omongan Dente kemarin ke Grota yang bilang kalau si Grota itu kesepian ya berarti memang benar-benar tepat sasaran banget. Langsung jelek ke hati. Beberapa ada yang bilang juga kalau yang bikin gak nyaman soal Grota ini tuh rasa pedulinya ya yang berasa kayak tiba-tiba banget
banget gitu menjelang kematiannya dan karakternya yang lebih disorot di momen-momen terakhirnya ini. Nah, kalau menurut kalian gimana guys ya? Jadi Ana juga memang ngerasa sih, Ana juga nggak denial guys ya, memang ngerasa ada ketidaknyamanan di saga Grota, apalagi di fase-fase ini ya. Ternyata saat pertemuan dengan Lisel kemarin, Lisel juga sekalian ngasih sebuah parfum, di mana parfum tersebut sudah ada kandungan racun yang sama yang dipakai oleh Ranggo saat beraksi kemarin. Berarti ini tuh buntut dari si Lisel yang kemarin minta si Nyelp itu untuk terus fokus dan mengembangkan si racun ini ya. Jadi biar bahannya itu bisa dipakai lagi dan menjadi ingredients alat-alat tertentu. Kirain guys ya, episode ini ketemu sama si Lisel lagi. Terus Liselnya ya lagi-lagi ngejek-ngejek gitu ya dan ngasih intimidasi kosong doang ya. Ternyata ya kemarin. Grota itu beraksi kembali, yang jadi korban pertama dengan alat ini yaitu si bapak pemilik toko kitchen itu yang ngejual piring silver yang Sachika juga kenal guys. Cara kerjanya si parfumnya yang disemprotin ke orangnya itu langsung berbahagia dan udah ada 2 Granyuto dengan wujud manusia yang nemenin Grota dan ngebantu juga buat ngelahap dan jadi human press. Agak ribet memang ya, orangnya jadi kayak harus satu-satu gitu diginiin ya. Tapi alat kayak begini memang paling pas buat Tante Grota nih ya. Kan dia juga temanya itu tante-tante yang memikat ya, jadinya alatnya itu parfum. Kalau kemarin alatnya si Ranggo kan langsung gitu nembakin gelembung ke orang banyak gitu, masif banget ya. Jadi ya berasa kayak lebih efektif ya. Syukur ada Gochizo Soma yang lagi patroli. Jadi soal ini tuh bisa langsung dikabarkan pertamanya ya lewat si Bang Yanto dan juga si Sachika. Walau Bang Yanto dan Sachika nggak ngerti Gochizo-nya itu ngomong apa karena nggak ada Soma juga, tapi secara pintar Gochizo-nya itu ngasih peragaan lah dengan objek sekitar biar tahu maksudnya apa. Jadinya berlanjut ke Sachika yang nelpon Soma untuk ngabarin soal ini. Balik lagi soal tadi, dibanding gelap mata karena terlalu fokus balas dendam atas kematian Dente, Soma itu lebih memilih untuk menolong orang-orang yang diculik sama Tante Grota. Human Press-nya sudah cukup banyak terkumpul ya. Soma dan Bang Yanto langsung ke tempatnya Grota. Nah, tadinya Soma itu mau Henshin pakai Gochipot. Tapi Gochizo-nya kurang, belum 100 ya. Tepat seperti yang Anda prediksikan pas bahas preview kemarin. Sebenarnya Soma itu manggil Gochizo-Gochizo-nya dan langsung keluar udah kayak semut, Pak. Banyak banget ya. Tapi pas lagi dipanggil dan mau masuk ke Gochipot, Gochizo-nya itu pada ditebas sama Tante Grota. Yang jadinya Soma itu nggak bisa berubah menjadi Gabu Over atau Master Mode. Untuk sekarang ya pakai Blizzard Sorbet, begitu guys ya. Udah pasti gitu ya ada situasi dan pattern kayak gini. Karena spotnya kan episode ini tuh ada di Lakia yang mau debut pakai form baru nanti guys ya. Soma lawan Grota ya. Sementara itu Bang Yanto itu ngejar 2 agennya Grota yang ngebawa Human Press. Ini dibikin sedikit kocak lah rebut-rebutan kopernya. Apalagi pas kopernya itu dilempar sama agennya. Kok nggak ada? Ternyata nyangkut di sedotan formnya si Valen Frappe Custom. Berguna juga tuh sedotan akhirnya ya. 2 agen dikalahkan dengan gampangnya dan Human Press-nya itu selamat guys. Soma tentu kewalahan lawan Tante Grota karena cuma pakai Blizzard Sorbet ya. Berarti pas awal-awal waktu itu, pas Soma itu pakai Keiking, ya wajar aja gitu kewalahan juga ya. By the way, Tante Grota di sini masih megang beberapa Human Press ya. Jadi yang diselamatin sama Bang Yanto tadi ya belum semua guys. Lakia datang belakangan untuk ngebantu si Soma. Sekarang Lakia udah lebih terkendali lah dibanding tadi ya, dimana dia itu nggak keberatan. Soma bantu dia juga buat ngalahin si Grota. Malah Lakia yang ngajak Soma kan, ayo Soma kita harus kalahkan dia. Hasilnya kalah, baik Lakia ataupun Soma ya balik lagi ke wujud manusia masing-masing. Di sini bacot-bacot dulu sedikit sambil mengembalikan motivasi untuk bertarung kembali. Ya udah seperti ini guys patternnya ya. Poin terpentingnya, Lakia itu mendeklarasikan diri kalau balas dendamnya itu sudah selesai. Resolusinya itu udah hampir mirip seperti Soma, di mana Lakia itu bertekad untuk bertarung agar tidak ada lagi korban jiwa dan bisa dengan banyak menyelamatkan orang-orang. Inilah hasil output yang tadi ya, simple. Menyambung juga sama kepercayaan yang Dente dan Komel berikan ke Lakia. Disinilah Soma terkesima mendengar kata-kata Lakia ini dan Soma pun mengeluarkan Purinte Gochizo dari gabunya. Sesuai juga yang Anda bilang, andil Soma itu nggak cuma soal menghasilkan Gochizo-nya aja ya. Mikirnya jangan sebatas itu doang. Tapi Soma punya andil besar mengubah pemikiran dan paradigmanya Lakia. Jelas karakter Lakia yang jadi lebih dewasa ini juga karena andilnya si Soma. Di sini situasinya agak mirip kayak pas debutnya Valen Frappe Custom. Soma itu makan makanan yang bersangkutan di awal episode, tapi baru keluarnya itu sekarang. Apalagi kan keluarnya itu pas battle dan berjibaku. Jadi biar epicnya itu lebih dapet lah. Gochizo-nya langsung dikasih ke Lakia, dan ini dia pose Henshin dari Lakia berubah menjadi Camarade Fram ala mode-mode. Kita lihat dia itu kayak narik si piring atau wadahnya itu menjadi lebih tinggi ya, atau menjadi 3 tingkat. Terlihat ada berbagai krim dan buah yang muncul di situ. Dan benar juga kan, salah satu pose Henshin-nya di sini. Dia itu ngangkat bagian depan rambutnya.
Ini jadi pose yang berbeda dibanding Henshin Shadow Pudding yang cuman kayak mainin rambut guys ya pakai jari. Makanya Ane nyadar sesuatu tuh sejak episode kemarin. Ini aktornya si Lakia ya. Si Kohei Soji kayaknya cukur nih. Soalnya jadi lebih pendekan rambutnya. Nah, biar dia itu bisa pose ngatasin rambut kayak begini. Kalau masih rambut dulu kan nggak bisa, terlalu panjang, pasti jatuh itu poninya ya. Untuk suara Henshin-nya ya begitulah guys ya, dimana rasa-rasa seperti Fram Do Puddingnya itu masih kerasa ya, karena pakai Frastam Gear juga, cuman di sini ya jadi lebih epic. Dan pas Anda denger kayak ada suara gong gitu di akhir. Nah, ini bisa jadi menjawab juga nih. Kan bentuk muka Gochizo-nya pas udah dimasukin ke Frastam Gear dan nge-pop up, kalian bilang itu, oh itu kayak barongsai katanya. Nah, mungkin nggak? Ya, makanya ada suara gong di akhir. Itu dia. Ini dia aksi Kamen Rider Fram ala mode-mode melawan Grota. Kita coba bahas kemampuan-kemampuan apa aja dari form ini ya. Yang Anda lihat, armor ridernya ini tuh jadi lebih kebal gitu ya. Karena kan ini mayoritas warnanya silver. Jadi itu tuh ibarat kayak baju zirah besi gitu ya. Yang seperti kesatria-kesatria kenakan. Dimana ketika disabit atau terkena serangan, Lakia itu dengan santai cuma nahan pakai satu tangan. Ya, jadi lebih lebih kebal lah pokoknya ya. Terlihat juga Lakia seperti bisa mengeluarkan tentakel-tentakel bermaterialkan besi. Jadi ini mengingatkan kita pas dia itu zaman masih jadi Granyuto ya, Granyuto Lagena ya. Nah, ini tentakel-tentakelnya bermaterialkan besi dan dari sini dia itu bisa ngebentuk objek gitu sesuka dia guys ya, entah itu buat pertahanan atau yang lainnya. Dari sini kan dia itu ngebentuk perisainya kan ya. Kalau dari tangkapan Ane, ini power levelnya jadi sedikit seimbang nih. Tapi Fram ala mode-mode lebih kuat sedikit daripada Tante Grota. Karena Grota itu ya masih ada perlawanannya sedikit juga ya. Nggak dibantai-bantai amat lah, apalagi di awal-awal pertarungan ya. Yang keren pas Lakia itu gelantungan, ngelempar Fram Breaker-nya. Terus Tante Grotanya kan jatuh ya. Dan Lakia itu udah ada di bawah nungguin dengan santuйnya sambil duduk pak. Langsung dipanah deh itu. Soma juga ikut ngebantu dengan berubah menjadi K-King Form. Ngelihat dua rider ini kerjasama, apalagi color chartnya mirip-mirip, ngerasa mantap aja gitu ya. Banyak yang kangen juga nih sama K-King nih kayaknya ya. Udah lama nggak dipakai sama Soma. Oh ya, hampir lupa juga nih Anda bahas ya. Grota juga punya kemampuan menyerap serangan-serangan lawan dan dibalikin lagi lewat tentakel gurita di tubuhnya ya. Di case ini, karena udah dapat serangan bertubi-tubi dari Gabu dan Fram, sampai-sampai ability ini tuh udah nggak kuat, nampung lah bisa dibilang ya. Dan Tante Grota jadi terkena damage-nya itu terus-terusan. Human Press-nya berhasil balik, dan inilah penghabisan dari Lakia. Sekaligus juga jurus terkuat dari form ini bernama Pudding Tempest ya. Ada countdown yang gitu pak. 3, 2, wah berasa Kabuto ya. Kabuto mah 1, 2, 3 pak. 1, 2, 3. Kalah deh di sini Tante Grota ya, di rider kick oleh Fram ala mode-mode ini. Pas battle ini juga kita disajikan sama insert song baru ya. Judulnya itu Shake It Off lagunya. Dinyanyiin sama Fantastic juga. Kalian komen aja lah lagunya gimana ya di bawah ya. Ya berakhir damai, Lakia senja-senja makan puding ala modenya juga di Happy Pare. Sebenarnya masih ada pesan manis dari Dente buat Soma dan lain-lain. Jadi nggak cuma buat Lakia aja guys ya. Tapi bagian ini langsung kayak dialihkan dengan kita yang diperlihatkan dengan foto selfie Sachika bersama si Dente. Semoga ini ya bisa terlampiaskan. Jadi ya beristirahatlah dengan tenang ya Dente Oji-san. Terima kasih banyak atas jasa-jasanya selama cerita Gabu. Ini dia bagian akhir yang bakalan kita bahas guys ya. Bagian ini kita diperlihatkan dengan Grota yang sudah ada di penghujung kematiannya. Di momen ini ada seseorang yang datang. Ternyata yang datang adalah Nani? Langgo Nissan? Yes, ada Langgo yang menopang Grota di tengah kematiannya. Karma juga ini ya, Komel mati di pangkuan Lakia. Sekarang Grota matinya di pangkuan Langgo ya. Sabar, kita santuy di sini bahasnya ya. Tangkepan pertama Ane kayak begini guys. Grota kan pasti mati ya. Di belakang layar juga aktrisnya udah nerima bunga pak. Jadi di sini ibarat dia tuh ketemu sama Rango yang udah duluan mati. Kan ada teori tuh. Biasa orang kalau udah diambang kematian selalu kayak bertemu orang-orang yang sudah meninggal duluan. Ini bisa diartikan sebagai manifestasi kerinduan atau pesan dari alam bawah sadar ya. Grota juga di akhir-akhir akhirnya ya mengakui, ternyata aku memang kesepian. Yang berarti dia itu benar-benar merindukan sosok Rango ataupun adik-adiknya. Itu tanggapan pertama Ane dan pemikiran yang bisa Ane sampaikan. Sabar, gak usah kontra dulu, bukan gitu kan, bukan gitu, salah kan. Tapi tangkapan Ane jadi berubah lagi setelah Langgo itu ngomong, kita akan bangkit lagi. Stomach Family harus tetap berdiri. Nah, kalau misalkan Grota itu mati ya, Rango juga mati. Kata-kata ini cuman kayak kiasan doang dong. Orang udah mati, mau ngapain mereka biar bangkit lagi? Jadi kayak cuman arwah yang ngomong gitu kan. Nah, jadi bagian ini bisa aja sekalian menjawab juga.
kalau Langgo itu masih hidup, ya. Belum mati Langgo, ya. Masih hidup. Kemarin kan Ana juga belum mengkonfirmasi banget ya kalau Langgo itu udah mati 100%. Memang debutnya Master Gabu itu epic banget. Tapi masa sih segampang itu seorang Langgo itu mati, guys? Emang karakter-karakter di Gabu itu udah nganggepnya ya Langgo itu mati, guys ya. Tapi kan kita-kita itu belum, para penonton ya. Pastinya jadi penasaran gitu dengan gerak-gerik Rango selanjutnya untuk mengembalikan keadaan sekaligus juga muncul lagi ke permukaan. Semoga nggak memunculkan dilema juga nih buat Ibu Junko Komura ya. Ini final bossnya gue pilih mana nih? Mending Boka Jardak apa Rango Stomach ya? Anu lebih oke sama Rango sih ya. Udah muncul lebih awal, kita udah kenalnya seperti itu. Masa kayak harus lengser gitu karena karakter baru seperti Boka. Apalagi screen time-nya Boka sekarang kayak jarang banget kan. Kayak apa ya? Di skipnya itu lewat pesannya Lisel. Oh ya, kata papa gua gini, kata papa gua gitu. Nah, ya. Makanya akan jadi tugas Bu Junko di sisa 10 episode atau kurang untuk ngebangun lagi karakter Rango agar bisa bangkit lagi menjadi lebih menakutkan dan punya intimidasi lebih. Kalau misalkan mau final bossnya itu Rango, guys ya. Jadi harus ada apa ya, harus ada gebrakannya lah bisa dibilang ya. Ya gitulah kalau dari Ana, guys ya. Dan episode minggu depan, Kamen Rider Bitter Gabu Break Cookie Form dengan mata merah akan muncul. Siapakah usernya? Udah pada banyak yang berdebat nih ngelihat preview episodenya. Kita bahas nanti aja lah ya. Udah panjang banget, Ana nge-breakdown semua poin-poin di episode ini. Tapi ya bukan berarti Ana nggak nyinggung previewnya, guys ya. Nih udah Ana bahas ya. Apakah nanti ada spoiler-spoiler highlight episode kayak waktu itu lagi, guys ya? Berhubung tinggal sisa 10 episode lagi atau kurang ya. Apakah kita nggak usah gitu ya kita bahas soal spoiler highlightnya kalau memang ada, biar nggak ganggu experience menonton di sisa-sisa akhir si cerita Gabu ini. Ya Anda sih pengen bikin keputusannya ya seperti itu, guys ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada nih spoiler highlight yang nggak Anda bahas ya, biar kita itu tetap terjaga lah hype-nya ya di sisa 10 episode atau kurang ini. Ya udah, begitu aja guys. Terima kasih banyak. Itulah dia episode yang menjadi debut dari Kamen Rider From ala mode-mode. Gimana menurut kalian untuk debutnya? Dan juga poin-poin lainnya yang penting-penting juga sudah Ana bahas semua. Kalian juga jangan lupa komentarin, guys. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai habis. Ditunggu aja untuk update-update berikutnya minggu ini. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye, guys.